Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, kaidah yang terakhir kita bahas nomor berapa? Berapa? 23. Berarti sekarang kita akan membahas kaidah yang ke-24 di antara kaidah-kaidah kehidupan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kaidah yang ke-24 itu adalah berjuang maksimal dan ikhlas adalah kunci hidayah. Berjuang maksimal dan ikhlas adalah kunci hidayah. Berarti kunci hidayah ada berapa? Kunci hidayah ada berapa? Ada 2. Apa tadi? Berjuang maksimal. Yang kedua apa? Ikhlas. Kaidah ini Allah sampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Surat apa? Al-Ankabut ayat 69. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berusaha maksimal di jalan kami. Jalannya siapa? Jalannya siapa? Jalannya Allah. Lanahdiyannahum, pasti kami akan memberikan hidayah. Pasti kami akan memberikan petunjuk subulana, ke jalan-jalan kami. Walladzina jahadu, di sini itulah usaha maksimal. Surat ini Al-Ankabut menurut pendapat yang lebih kuat adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu artinya apa? Diturunkan sebelum hijrah. Berarti kalau surat Makkiyah saat itu belum wajib jihad yang bermakna perang. Sehingga para ulama menafsirkan jahadu di sini adalah usaha maksimal. Fina, di jalan kami, di jalan Allah, maksudnya ikhlas. Kalau enggak ikhlas berarti ya bukan di jalan Allah. Siapapun yang memenuhi 2 kriteria ini, jahadu fina lanahdiyannahum, pasti kami akan berikan petunjuk atau hidayah. Apa tadi judul kaidahnya? Berjuang maksimal dan ikhlas adalah kunci hidayah. Ayat ini, ayat 69, ini di akhir surat Al-Ankabut. Itu ada hubungannya dengan awal surat. Di awal surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah orang-orang itu mengira sekedar mengucapkan kami beriman itu cukup? Apakah mereka pikir sekadar mengucapkan kami beriman itu sudah cukup? Tidak. Mereka pasti akan mendapatkan ujian. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Wong orang-orang sebelum mereka saja diuji. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ujian itu untuk mengetahui siapa yang jujur dalam pengakuan keimanannya dan siapa yang dusta. Jadi siapapun
yang mengaku beriman pasti akan menghadapi apa? Ujian. Berarti pripun? Beriman apa mboten? Akan tetap beriman apa? Wah, ujiannya abot rosah bae gitu? Enggak. Kita sampaikan ini dalam rangka untuk siap-siap. Bahwa siapapun yang meniti jalan keimanan, maka dia harus bersiap-siap untuk menghadapi ujian. Ketika orang sudah siap-siap, nanti enggak kaget. Seperti misalnya, ayo ikut kemana? Gunung Slamet. Wah, Gunung Slamet. Atau apa Perak? Jauh atau dekat? Ya lumayan lah ya. Kalau kita sudah tahu mau kemana Gunung Slamet, ya kira-kira perlu siap-siap. Kecuali kalau misalnya, iya melu mengerti, ngono lapangan kedung buluh. Perlu jenengan gawa tos, gawa beras, gawa banyu, gak perlu, cuma dekat aja kok. Jadi Allah sampaikan di dalam ayat ini supaya kita siap-siap, dan kuncinya agar kita bisa sukses menghadapi ujian-ujian tersebut ada di akhir surat Al-Ankabut tadi. Jahadu fina, usaha maksimal dan ikhlas. Dalam apa? Satu, dalam dakwah. Dalam apa? Berdakwah. Siapapun yang berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, maka dia harus siap dengan usaha maksimal dan keikhlasan. Nggak cukup kita hanya sekedar ngajak sekali, 2 kali, 3 kali. Kadang-kadang orang itu diajak ngaji, dapat hidayahnya setelah diajak ke 100 kalinya. Jadi kalau misalnya kita sudah ngajak 99 kali, jangan putus asa. Siapa tahu dapat hidayahnya kapan? Saat kita tegur dia ke 100 kalinya. Misalnya jenengan punya teman, pengen ngajak ngaji ke sini misalnya. Ya. Pengen ngajak ngaji ke Masjid Manarul Ilmi. Jenengan WA. Kuliah subuh. Hari ini insya Allah membahas kaidah kehidupan. Yuk mangkat. Ramadan pertama. Wah nyung kayaknya sibuk loh. Ramadan kedua. Aduh nyung kerainan. Ramadan ketiga. Apa maning? Hah? Oh kebelet. Ramadan keempat. Jangan putus asa. Ya. Terus aja. Ayah jenengan, ibu jenengan mungkin ada yang belum. Ada yang belum sholat. Mungkin atau tidak? Mungkin. Pak, sholat. Engkau lah ngenten hidayah. Ada orang seperti itu? Ada. Ya. Besoknya lagi, Pak, monggo sholat. Kesel. Ya. Besoknya lagi, Pak, sholat. Berisik. Gimana? Berhenti atau tidak berhenti? Hah? Berhenti atau tidak berhenti? Tidak berhenti. Besoknya ajak lagi, besoknya ajak lagi. Itu namanya usaha maksimal. Tapi juga jangan lupa ikhlas. Jangan lupa ikhlas. Karena ketika orang menazarkan dirinya untuk berdakwah, banyak sekali godaannya. Banyak sekali godaannya. Kalau kita nggak ikhlas, kita bisa jatuh di tengah jalan. Belum sampai ke tujuan, kita sudah berhenti. Apa godaan dakwah? Oh, godaan harta. Godaan apa? Harta. Emang ada ujian harta dalam dakwah? Ada. Ya. Ketika mungkin jangan ngelihat ya yang mengikuti perkembangan ya, mengikuti perkembangan tunas ilmu sejak 2000
2010-an. Ya, 2010-an. Kami pulang, ya, melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh ayah kami. Saat itu 2010, kalau yang tahu suasana di sekitar kompleks ini, kompleks pesantren ini, dia akan melihat nggak ada apa-apa di sini. Yang ada hanya rumah tua dari kayu yang sudah berusia 100 tahun. Yang atapnya dari bambu. Sekarang tahun berapa? 2021. Berarti berapa tahun? 11 tahun. Kalau kita membandingkan antara foto 2010 dengan 2021 di komplek ini, maka orang bisa menilai betapa perkembangan fisik itu cepat. Perkembangan fisik cepat itu, ada duit nggak di sekitar itu? Ada duit nggak? Ada. Bukan ada, tapi apa? Banyak. Godaan atau bukan? Godaan. Ya. Kalau misalnya kita tidak memohon petunjuk, memohon hidayah, memohon kekuatan dari Allah, itu bisa-bisa tergoda duit infak dari kaum muslimin masuk ke mana? Masuk ke mana? Kantong pribadi. Godaannya berat. Ya. Kalau orang berpikir mencari keuntungan duniawi, wah, wis duwe mobil apa? Wis duwe mobil apa? Mewah. Ya. Gak cukup hanya mobil mewah. Ya. Sudah punya sekian banyak properti. Ya. Kalau orang berpikir mencari keuntungan duniawi, maka dia bisa untuk mengambil infak-infak itu buat kepentingan pribadi. Godaan. Ya. Cuma godaan harta saja? Enggak. Godaan kedudukan. Godaan apa? Kedudukan. Kedudukan itu tidak selalu identik dengan jabatan. Ya. Orang nyalek, tat, ya oralah. Itu namanya godaan. Lumayan loh tat, jamaah ribuan. Insya Allah akeh sing milih. Godaan. Apakah kita berdakwah untuk mencari itu, kursi itu, atau bagaimana? Kedudukan, ketenaran, ya. Sering nongol di YouTube, sering nongol di Facebook, sering nongol di TV, sering nongol. Ini adalah ujian-ujian ketika kita masuk ke dalam medan dakwah. Yang ini membutuhkan keikhlasan. Ketika orang lupa dengan usaha maksimal dan keikhlasan, maka dia akan susah untuk mendapatkan hidayah. Dakwah. Medan yang lain yang membutuhkan keikhlasan dan juga usaha maksimal adalah berbakti kepada orang tua. Siapapun yang masih punya orang tua, itu kesempatan buat jenengan untuk mempraktekkan dua kunci tadi. Usaha maksimal. Apa yang bisa kita penuhi dari kebutuhan orang tua, penuhi. Walaupun itu harus mengorbankan harta yang kita miliki. Ya.
seorang sahabat Nabi SAW, kalau nggak salah Jabir bin Abdullah, ana lupa. Itu pernah suatu saat ayahnya pengen dimasakkan, ya, jantungnya pohon kurma. Kalau pohon kelapa apa namanya itu? Apa? Pondoh. Mirip ya, salak pondoh ya. Pondoh ya. Pondoh. Jadi pohon kurma itu ada itunya juga, ada pondohnya juga, dan itu enak. Kata ayahnya Jabir. Ini pakai bahasa Jawa ya. Aku pengen pondoh. Pondohnya pohon kurma. Dan saat itu lagi mahal-mahalnya pohon kurma. Lagi mahal-mahalnya pohon kurma. Dan satu pohon kurma itu menjanjikan profit yang sangat besar. Karena pohon kurma itu bisa berbuah sekian puluh tahun. Sehingga satu pohon kurma itu bisa menghasilkan keuntungan sekian puluh tahun. Apa yang dilakukan oleh Jabir? Cari pohon kurma yang terbaik di Madinah. Kemudian beliau tebang. Harganya mahal. Orang heran. Duh, kamu ini loh. Orang-orang pada ngeman-ngeman. Ya. Pohon kurma yang dia miliki kamu beli malah kamu tebang. Cuma untuk nyari apanya tadi? Pondohnya. Apa kata beliau? Apapun yang diminta oleh orang tua saya dan saya mampu untuk penuhi, saya akan penuhi. Jadi kalau sekedar orang tua jenengan pengen gule. Apa? Gule. Wah, tempe baik. Astagfirullah. Kalau Anda punya duit, belikan. Ya kecuali kalau misalnya dokter mengatakan gule ini aja kakian anak apa nih? Kolesterol, ada apanya lagi? Asam urat, itu lain masalah. Tapi kalau misalnya orang tua sehat-sehat saja dan Anda punya uang untuk itu, keluarkan. Ya. Maksimal dan ikhlas. Ya. Ketika berbakti kepada orang tua, jaga keikhlasan. Kita berbakti bukan karena mengincar warisan, bukan. Sebagai orang, Masya Allah keton ini, karena dia ada udang di balik rempeyek. Ya. Apalagi dakwah, berbakti kepada orang tua, mendidik anak. Ini lebih butuh lagi kepada usaha maksimal dan keikhlasan. Kadang-kadang, dan saya juga merasa, ya, kadang-kadang ada terselip hampir putus asa. Ki bocah kon ngaji kok angel temen. Ini anak sudah dinasehati, dimotivasi, diiming-imingi. Kadang-kadang pakai ancaman. Kok ya belum terbangun semangatnya, kesadarannya untuk ngaji sendiri. Harus ditunggoni, ditungguin, dipentelengi. Ya. Kadang-kadang muncul perasaan di dalam hati, wis lah tinggal bae ngono. Nanti di akhirat sendiri-sendiri juga. Ingat, kita harus punya modal usaha maksimal dan ikhlas. Usaha maksimal terus nasihati. Terus doakan. Kalau kepentok, ya, ketika kita menghadapi ujian yang susah, kita sudah berusaha berkali-kali nasihati anak, negur anak, ngajak anak, kok kelihatannya susah sekali. Ya, ingat kita punya Allah. Punya Allah.
Langsung angkat tangan. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Biar Allah Azza wa Jalla yang membuka hati anak kita. Dan masih banyak yang lainnya. Intinya setiap dari kita kalau ingin mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah, maka modalnya apa tadi? Usaha maksimal dan ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf. Ini hari Jumat. Hari apa? Jumat. Kebiasaan di Masjid Manarul Ilmi hari Jumat itu kerja bakti. Nah, sekarang tenaganya lagi banyak. Ya, biasanya tenaganya sepertiga ini dan selesai. Ya, berarti ini 3 kali lipatnya. Berarti ada over jumlah. Ya, ada over jumlah. Apakah sisanya nganggur? Oh enggak. Kita sudah siapkan. Ya. Jadi nanti teknisnya kita bagi 2. Bagi 3 ding. 1/3 di lantai ini, 1/3 di lantai atas, 1/3-nya di halaman. Apa kerjaannya? Yang di sini ngepel. Ya. Jumlahnya berapa sesuai dengan alat yang ada. Jadi nanti kalau misalnya jenengan nggak pegang alat, berarti jenengan jatahnya bukan di sini. Ya, jatahnya di atas. Kalau di atas alat sudah habis, berarti jenengan jatahnya di mana? Di luar. Gitu aja. Ya, jadi nanti cara ngepelnya di sini biar maksimal nanti disemprot pakai air, ya, disemprot pakai air semuanya. Kemudian nanti pakai serok, kayak serok ya. Bahasa Indonesianya nggak tahu apa namanya. Ya, serok air itu nanti masing-masing menyeroki air, kemudian kita ke arah pojok sana, kemudian kita buang air tersebut, baru kemudian dipel. Ya, ini yang di lantai 2, lantai 3 juga sama, lantai 3 sama. Sisanya yang tidak dapat alat itu silahkan ke halaman, kita sapu bersih halaman kita. Ini hari Jumat, kita sambut jamaah yang akan salat di sini. Dan kalau masih ada yang nggak kebagian sapu, apa yang dilakukan? Banyak sampah plastik di lubang pohon. Jangan kalau lihat ini sekeliling masjid ini ada apanya? Ada pohon-pohon yang dikelilingi dengan paving ini, lubang-lubang itu. Sebagian orang pikir itu tempat sampah. Jadi buang sampah nongkono, padahal itu bukan tempat sampah. Kita punguti sampah-sampah plastik. Daunnya biar buat apa? Buat pupuk. Kalau plastik nggak bisa dibikin apa? Pupuk. Maka kita ambil plastik itu supaya bersih. Monggo silahkan berpartisipasi untuk masjid kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.